kajian inovasi yang berjudul strategis pembentukan desa mandiri sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka kami sangat mendukung, dan ini apalagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui yaitu kemandirian sampah khususnya Kabupaten Jepara. Ini kita mendukung kami Jepara bisa semakin bersih dan Jepara terhindar dari yaitu krisis sampah, sehingga alhamdulillah nantinya harapan kita Jepara menjadi bersih, sehat, dan sejahtera. Nantinya dengan desa mandiri sampah itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa mandiri sampah. Isu strategis, belum adanya desa mandiri sampah di Kabupaten Jepara. Tata kelola persampahan masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Potensi ekonomi hilang di bagian sumber sampah karena kumpul angkut buang. Belum adanya regulasi terkait pengelolaan sampah dari sumbernya. Kepedulian masyarakat terkait persampahan rendah. Strategi inovasi perubahan. Strategi pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat dengan pendampingan dari pemerintah daerah dan swasta sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik. Output yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah kebijakan, peraturan, regulasi, yaitu peraturan Bupati Kabupaten Jepara tentang pengelolaan sampah mandiri melalui pembentukan desa mandiri sampah. Outcome atau dampak yang ingin dicapai adalah partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, peningkatan perekonomian masyarakat, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dan perubahan mindset masyarakat akan sampah, terciptanya lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Berikut grafik kondisi existing pengelolaan persampahan di Kabupaten Jepara. Berikut komposisi sampah permukiman dan non-permukiman Kabupaten Jepara. Skema desa mandiri sampah sebagai berikut. Tujuan utama dari proyek perubahan ini adalah terwujudnya desa mandiri sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara. Tujuan jangka pendek, terwujudnya strategi pembentukan desa mandiri sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara. Tujuan jangka menengah, melakukan penilaian kesejahteraan masyarakat, mensosialisasikan Perbub Desa Mandiri Sampah, dan menambah 3 desa mandiri sampah, yaitu Desa Kunir, Desa Tempur, dan Desa Pelatar. Tujuan jangka panjang, melakukan penilaian kesejahteraan masyarakat, mensosialisasikan Perbub Desa Mandiri Sampah, dan menambah 12 desa mandiri sampah. Stakeholder internal dan eksternal terbagi dari 4 kuadran. Di tahap laborat kepemimpinan, ada sebagian stakeholder dari laten ke promotor. Ada penambahan stakeholder, yaitu perguruan tinggi dari Unisno. Proyek perubahan melalui 2 tahapan. Yang pertama, tahapan taking ownership. Dan yang kedua, yaitu tahapan laboratorium kepemimpinan. Tahapan taking ownership dimulai pada 1 Maret 2022 hingga 24 Maret 2022. Mendapatkan dukungan proyek perubahan dari Sekda Jepara. Mendapatkan dukungan proyek perubahan dari Bupati Jepara. Mendapatkan dukungan proyek perubahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, mendapatkan dukungan proyek perubahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, mendapatkan dukungan proyek perubahan dari Kepala Dinsos Permades Kabupaten Jepara, mendapatkan dukungan proyek perubahan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara, dukungan proyek perubahan dari Kabag Hukum Sekda Jepara. Dukungan proyek perubahan dari Bapeda Jepara, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder, melaksanakan pembentukan tim efektif, melaksanakan supervisi asesmen desa mandiri sampah, menentukan prioritas desa mandiri sampah,
terlaksananya persiapan rapat pembahasan Perbuk Desa Mandiri Sampah, melaksanakan rapat pembahasan draft Perbud dengan Bapak Sekda, penyerahan buklet Desa Mandiri Sampah kepada mentor. Dan saat ini yaitu dalam rangka inovasi membuat yaitu tentang masalah desa mandiri sampah, dan ini telah disusun yaitu buklet ataupun panduan modul, dan ini saya terima. Melaksanakan rapat koordinasi kerjasama CSR dari swasta, melaksanakan pembuatan video untuk sosialisasi Desa Mandiri Sampah, melaksanakan sosialisasi Desa Mandiri Sampah pada tanggal 12 April 2022. Mempunyai komitmen dan bagaimana kemudian mewujudkan desa ini menjadi mandiri tentang sampah. Persoalan sampah di Jepara membutuhkan pengelolaan yang efektif. Salah satunya dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah tingkat desa. Untuk mendorong pengelolaan sampah dari mulai tingkat bawah, Pemkab Jepara menyalurkan bantuan alat pengelolaan sampah pada sejumlah desa berupa tong sampah, kendaraan pengangkut sampah, serta alat penghancur sampah anorganik. Bantuan tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan di Jepara yang peduli akan lingkungan akibat dampak sampah. Pemkab Jepara membuat program Desa Mandiri Sampah untuk membina masyarakat desa agar dapat mengelola sampah secara mandiri. Inilah tujuan dari Desa Mandiri Sampah ini, supaya desa itu mengolah sampah sendiri. Sampah tidak ada yang keluar kecuali residu. Jadi mengurangi beban pribadi. Bupati Jepara Dian Kristiani berharap Desa Mandiri Sampah ini mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak lain. Karena keterbatasan pemerintah yang terus mengupayakan bagaimana pengelolaan sampah ini akan menjadi lebih baik kalau warga masyarakatnya itu sadar dari sejak awal. Jadi dia bisa melakukan pemilahan, terus kemudian bisa memanfaatkan kembali. Penyerahan souvenir sosialisasi Desa Mandiri Sampah. Publikasi Desa Mandiri Sampah di media sosial elektronik dan cetak. Melaksanakan workshop Desa Mandiri Sampah di Desa Keling pada tanggal 13 sampai 14 April 2022. Merapatkan tentang masalah pembentukan Desa Mandiri Sampah, yaitu tentang peraturan bupati tentang mandiri sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan sosialisasi Desa Mandiri Sampah kepada Komisi D DPRD, melaksanakan implementasi Desa Mandiri Sampah. Desa Keling masuk dalam program Desa Mandiri Sampah, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.776 jiwa, sehingga potensi timbulan sampah dari masyarakat Desa Keling sebesar 1,9 ton per hari. Terimplementasinya Desa Mandiri Sampah di Desa Keling didukung semua stakeholder dan didampingi PT PLN Tanjung Jati B. Sampah terpilah yang mempunyai nilai ekonomi akan diambil oleh bank sampah. Sedangkan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomi akan diambil oleh BUMDes melalui unit pengelola sampah desa dan diangkut secara terpilah di armada. Tim dari Bank Sampah Tunas Kalingga akan hadir ke rumah warga seminggu sekali untuk mengambil, menimbang, dan mencatat sampah anorganik layak jual yang telah dipilah masyarakat sebagai tabungan. Ini mas, buang sampahnya. Ini mas, tabungannya. Sampah yang sudah diambil terpilah akan diletakkan terpilah pula di bak armada sehingga tidak tercampur kembali. Selanjutnya akan didistribusikan ke TPS 3R. Biaya pengambilan sampah dilakukan swadaya oleh masyarakat melalui iuran, dikelola oleh BUMDes, dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya petugas akan menuju TPS 3R yang ada di desa untuk mengolah sampah-sampah organik dan memilah sampah anorganik. Sampah organik akan diolah menjadi beberapa proses, mulai dari proses menjadi pupuk organik atau POC, pupuk organik cair. Kemudian sampah anorganik layak jual dipilah sesuai jenisnya. Sampah organik segera diproses menjadi kompos. Sampah organik basah akan dimanfaatkan sebagai pakan budidaya, pakan marbot. Marbot akan digunakan sebagai pakan ternak seperti lele, ikan, burung sebagai upaya kemandirian pakan ternak.
Selain itu, pupuk organik cair POC juga dimanfaatkan masyarakat untuk memupuk tanaman. Bank Sampah Induk Jepara merupakan bagian penting dalam sirkulasi pemanfaatan sampah anorganik layak jual yang telah dikelola oleh Bank Sampah Unit di berbagai desa di Kabupaten Jepara. Sampah yang mempunyai nilai ekonomis yang sudah terkumpul di Bank Sampah Unit kemudian akan dilakukan penjemputan Bank Sampah Induk. Sampah yang mempunyai nilai ekonomis yang sudah terkumpul di Bank Sampah. Dengan Desa Mandiri Sampah, Sampah menjadi berkah, masyarakat sejahtera. Melaksanakan studi tiru di Kabupaten Bantul, mendapatkan dukungan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Setuju banget saya, setuju banget. Yang penting adalah bagaimana menggerakkan masyarakatnya itu. Nah, kalau daerah benar-benar mau untuk melaksanakan itu, tak support ya. Aturannya dikit, sehingga cita-cita untuk mengurangi TPA, penumpukan TPA itu harus bisa dibahas. Nah, kalau kayak gitu saya dukung. Bikin sistemnya, ya, bikin sistemnya. Artinya sistem itu adalah ketika nanti Mbak Ida misalnya sudah tidak DGL lagi, ini tetap harus berkelanjutan lembagaannya, ya kan, regulasinya. Karena hati-hati juga, kadang-kadang untuk MPV-nya nggak boleh, itu kan harus ada perbuknya, ya kan, aturannya semuanya dilengkapi sehingga pelaksanaannya nanti tidak bisa. Nanti kalau udah berhasil, kita nanti bisa dicontoh. Talk show Desa Mandiri Sampah di Radio Kartini FM. Di acara dialog interaktif bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan tema pembentukan Desa Mandiri Sampah. Desa Mandiri Sampah ini adalah bagaimana? Yaitu mengelola sampah di suatu desa, sehingga keluarnya itu dari desa itu hanya berupa resiko. Dan dilanjutkan langsung Desa Mandiri Sampah secara resmi dilaksanakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Jepara. Desa Mandiri Sampah menjadi solusi dalam mengatasi persoalan sampah di Jepara, Jawa Tengah. Selain mengurangi beban tempat pembuangan akhir, masyarakat dapat mengelola sampah secara mandiri sehingga memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Sampah menjadi persoalan sejak lama yang sulit terpecahkan. Di Jepara, pasokan sampah industri maupun rumah tangga mencapai 400 ton per hari, sedangkan tempat pembuangan air hanya mampu menampung 100 ton sampah per hari. Artinya, pasokan sampah di Jepara telah melebihi kapasitas tempat pembuangan air. Namun dalam menangani masalah sampah, Dinas Lingkungan Hidup Jepara mencanangkan program Desa Mandiri Sampah. Kepala Dinas Kabupaten Jepara Elida Fariha menyatakan, dengan Desa Mandiri Sampah mampu membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Jika Desa Mandiri Sampah berjalan, maka akan membantu perekonomian warga karena sampah akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pengelolaannya, sampah akan terolah dari sumbernya sehingga memiliki manfaat ekonomi. Sekarang produk sampah di Jepara yaitu dengan penduduk 1,2 juta, produk sampah di Jepara adalah 400,5 ton per hari. Sementara daya tampung di TPA itu hanya 100 ton per hari. Artinya apa? Saya Desa Mandiri Sampah ini sangat membantu sekali untuk mengurangi beban TPA. Itu udah luar biasa kalau Desa Mandiri di Jepara, semua desa sudah menjadi Desa Mandiri Sampah. Karena sampah terolah dari sumbernya, dimanfaat, sirkular ekonomi berjalan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari 183 desa di Jepara, salah satunya Desa Keling. Dalam setahun terakhir, Desa Keling merasakan dampak positif mengikuti program Desa Mandiri Sampah.
Selain lingkungan menjadi bersih, sampah yang telah terkumpul dan dipilah tidak terbuang sia-sia karena akan dibeli melalui bank sampah. Yang pertama, desa menjadi bersih. Kedua, karena desa mandiri sampah ini di dalamnya ada bank sampah, sehingga dalam pembelian barang-barang pokok dari warga bisa lebih tinggi, ada nilai jualnya. Ketiga, memanfaatkan barang-barang sampah tadi, sampah yang tadinya tidak ada nilainya menjadi ada nilai ekonomisnya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang telah membantu kami, membimbing kami, membina kami kepada desa kami sehingga menjadi desa mandiri sampah. Jadi memang untuk menyelesaikan sampah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh level pemerintah, tapi harus ada kontribusi yang luas dari masyarakat. Saya yakin dengan program-program yang seperti ini yang semakin masif, masyarakat semakin sadar, maka permasalahan sampah ini bisa diselesaikan. Kami, pemuda Jepara, siap mensukseskan Desa Mandiri Sampah. Sebagai upaya pengelolaan sampah dari sumbernya. Ayo kita dukung bersama. Perkenalkan, saya Nofrizal Tahar, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Hidup dan Kehutanan. Saya sangat mendukung program perubahan yang diajukan oleh Ibu Farika Elida dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Setiap desa tentunya juga harus persoalan sampahnya selesai di desa. Ini adalah upaya penting menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Farika Elida. Mudah-mudahan 185 desa di Kabupaten Jepara bisa diselesaikan persoalan sampahnya dengan ide ini. Terima kasih, sukses Ibu Farika Elida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.